Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 September tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-24 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada hari ini mengambil tema Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 14 dan ayat 27 sampai dengan 31a. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 100 ayat 2 sampai dengan 5. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 7 ayat 16 dan Injil sendiri diambil dari Injil Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usung itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah di sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, jangan lupa untuk sebelumnya menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Baik, terima kasih sebelumnya dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, kisah janda yang kehilangan anak tunggalnya dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17 berbeda dengan kisah perwira di Kapernaum dalam bacaan Injil kemarin yang diambil dari Injil Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10 pada hari Senin tanggal 12 September 2022, di mana seorang hambanya yang sangat dihargainya sakit keras dan hampir mati. Sang janda tidak pernah mengharapkan mukjizat dari Yesus Kristus, karena tidak seperti kisah sang perwira yang menyuruh dan mendapatkan bantuan dari orang tua-tua Yahudi agar Yesus Kristus menyembuhkan hamba sang perwira. Mengingat sang perwira lah yang menanggung pembangunan rumah ibadat dan mengasihi bangsa Yahudi. Sahabat kuntum yang terkasih, janda itu sendiri tidak mengajukan permohonan kepada Yesus Kristus agar menghidupkan putra tunggalnya, sehingga kita tidak melihat ada iman atau pengharapan kepadanya dalam diri sang janda tersebut. Jadi mukjizat itu benar-benar berasal dari belas kasihan Yesus sendiri yang begitu besar. Kita bisa lihat pada Injil Lukas 7 ayat 13. Itulah anugerah. Perkataan Yesus Kristus kepada sang janda agar jangan menangis pada Injil Lukas 7 ayat 13 seolah hendak mengatakan, "Aku tak mau melihat engkau menangis. Aku datang ke dunia untuk membawa sukacita dan damai sejahtera." Sahabat kuntum yang terkasih, dari perikop ini kita akhirnya mengetahui bahwa Yesus Kristus sungguh peduli akan kesedihan kita, sebagaimana yang telah diperlihatkannya kepada sang janda tersebut. Tuhan Yesus Kristus selalu berbelas kasihan kepada kita dan dengan kuasanya ia dapat menolong kita, memberikan jalan keluar dan bahkan mukjizat sebab ia adalah Tuhan. Oleh karena itu kita perlu memiliki keteguhan iman akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Baik sahabat kuntum yang terkasih, dengan menyandarkan hidup kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan hidup di dalam Dia, maka kita dapat mengalami pertolongannya, bahkan yang ajaib sekalipun, karena Ia adalah Allah yang hidup
dan senantiasa menyertai kita, baik di saat suka, namun terutama pula pada saat kita berduka. Bukankah Yesus Kristus sendiri mengatakan dalam Injil Lukas 7 ayat 23, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.